Kumambangi watu hitam, suatu istilah sederhana yang tentunya tidak asing bagi pencari ajaran sejati Nusantara. Kalimat yang berarti mengapungnya batu hitam ini bukanlah sekedar kalimat yang dibuat tanpa maksud. Sudah menjadi kebiasaan para leluhur akan menyampaikan titi wanci kepada anak cucu generasinya dengan menggunakan suatu yang seolah tidak ada apa-apa. Padahal, beberapa istilah sanepan yang bertujuan menjadi titi wanci tersebut merupakan suatu hasanah kejadian alam yang mereka ketahui melalui ilmu laduni. Sedikit gambaran tentang ilmu laduni ialah kemampuan seseorang menerjemahkan bahasa alam, atau sederhananya, kemampuan seseorang menerima ilham atau wahyu, pengetahuan tentang rumus alam semesta, yang mana rumus alam semesta tersebut memiliki mekanisme konsisten dan sistematik, serta terkonsep pada pakem kesatuan. Sedikit tambahannya, siapapun seseorang yang mampu menerjemahkan bahasa alam tersebut, maka apa yang ia ketahui adalah informasi yang sama dengan yang ada pada Al-Quran. Ringkasnya, ilmu yang seseorang dapat melalui ilmu laduni adalah ilmu yang sama dengan ilmu yang ada pada para nabi dan para waliullah. Perihal ini akan sangat panjang diuraikan. Kita harap dari sedikit uraian ini akan membuka pandangan Anda bahwa ilmu alam yang dalam ideologi Islam disebut ilmu hakikat ini, informasinya berupa kesatuan yang sama baik diakses manusia manapun, dari timur sampai barat. Tidak mengenal golongan suku, ras manapun akan mendapatkan informasi yang sama pada level ilmu hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kumambangi watu hitam, kalimat yang berarti mengapungnya batu hitam ini memiliki kesamaan pola dengan munculnya panji hitam dalam hadis Nabi, kehadiran Satria Piningit dalam ramalan Jayabaya, dan Pitruk dadi ratu pada lakon pewayangan yang diciptakan Wali Songo. Seperti yang telah kita uraikan sedikit di atas, siapapun yang dapat menerjemahkan bahasa alam, maka informasi yang diterima adalah pengetahuan yang sama, baik yang diketahui para nabi maupun para wali. Dalam fokus topik ini adalah pengetahuan tentang masa depan yang dimiliki para pandita luhur ini. Tentu saja adalah berita masa depan yang sama, yang sudah diketahui dari zaman ke zaman, dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini. Semoga hipotesis sederhana ini dapat mengantarkan kita pada kematangan dalam mempercayai semua hadis Nabi tentang kejadian yang akan terjadi, yang mana berita masa depan dalam hadis Nabi adalah kebenaran yang sama dengan piweling para leluhur. Dalam sanepan Kumambangi watu hitam, terdapat sejarah panjang yang cukup sulit untuk diuraikan. Kita akan coba menggambarkannya, semoga Anda dapat meresponnya dengan bijak. Dalam sejarah peradaban manusia, sedikitnya terdapat 2 kali penenggelaman sejarah. Pertama adalah tenggelamnya suatu kaum pada masa Nabi Nuh alaihissalam, dan kedua adalah tenggelamnya suatu kaum era Nabi Musa alaihissalam. Penenggelaman pertama pada zaman Nabi Nuh adalah penenggelaman kemusyrikan Bani Timur, dan penenggelaman kedua pada zaman Nabi Musa adalah penenggelaman kemusyrikan Bani Barat. Kumambangi watu hitam adalah suatu rumus di mana yang tenggelam akan muncul kembali. Kita hanya dapat menerka kemungkinannya. Sekali lagi, uraian ini bukanlah suatu kebenaran mutlak. Kumambangi watu hitam telah terjadi pada Bani Israel di mana mereka mengalami masa tenggelam yang menjadikan keadaan mereka terpuruk hingga tak memiliki tempat tinggal. Namun pada akhirnya, merekalah yang muncul sebagai penguasa dunia. Sedangkan kemunculan tenggelamnya Bani Timur bukan pada bidang kekuasaan dunia, namun perihal lain yang tidak kita detailkan di sini. Selain 2 contoh penenggelaman yang kita coba uraikan, masih banyak kejadian di mana alam akan menenggelamkan suatu kelompok maupun individu yang pada masanya yang tenggelam akan dimunculkan kembali dengan kemunculan yang baru. Itulah sedikit makna Kumambangi watu hitam yang mana dibuatnya konten ini. Hanya dibuat dengan tujuan untuk memantapkan diri akan peristiwa yang akan terjadi, baik yang disampaikan dalam hadis Nabi, apalagi yang ditegaskan dalam Al-Quran tentang masa depan, tentang akan datangnya hari kiamat, alam kubur, dan negeri akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.